Lalu Miko pun melihat ke arah Hana dan ya, seluruh kaki Hana sudah terbelit rambut si hantu belau ini. Yo, balik lagi di channel gua dan ya di video kali ini mau lanjutin bahas manga Miroku-chan yang udah masuk volume 5 chapter 29 sampai 33. Semoga kalian suka dan mau dukung gua dengan like, komen dan subscribe. Melanjutkan dari chapter sebelumnya, si pria misterius ini yang bernama asli Shindorom, yang ternyata dia adalah murid nenek Mitsue dulunya. Dan dia jugalah yang mengirimkan foto Miko dan Hana kepadanya. Dia mampir sebentar ke toko nenek Mitsue untuk menanyakan sesuatu tentang kapan nenek Mitsue membawa Miko dan Hana ke kuil gaib, yang sebenarnya ada maksud tertentu untuk keuntungan Rom sendiri. Tapi nenek Mitsue dengan keras menolak ajakan Rom dan lalu Rom pun pergi dari sana. Shin berpindah ke Hana yang saat itu baru pulang dari toko roti. Di perjalanan dia melihat seorang anak laki-laki yang tegak di jembatan dengan tatapan kosong melihat ke bawah. Dikira Hana, anak ini mau melompat. Langsung aja dengan cepat Hana memegangi anak ini lalu berkata, "Jangan melompat." Anak itu pun heran. "Aku bukan mau melompat. Jimat keberuntunganku jatuh ke sungai dan aku bingung cara mengambilnya." Hana yang kasihan pun berinisiatif membantu anak itu. Lalu dia pun turun ke bawah sungai. Tapi ternyata jimat itu cukup susah untuk dijangkau. Hana pun gak menyerah. Dengan pelan-pelan dia mencoba mengaitkan kayunya ke tali jimat tersebut. Dan kebetulan ada Rom di situ melihat mereka berdua. Dan setelah agak lama berusaha, akhirnya Hana berhasil mengambil jimat itu. Tapi saat ingin menarik, jimatnya malah terlepas dan dia pun terjatuh dalam tanah yang agak dalam. Tapi akhirnya tetap dapat juga tuh jimat, walaupun bajunya harus basah. Anak itu pun berkata, "Jimatnya tidak terlalu penting, kamu tidak perlu sampai segitunya." Lalu Rom pun menyela pembicaraan, "Bukannya jimat itu pemberian sahabatmu?" Anak itu heran dan menanyakan kok bisa Rom tahu itu. Dan dibalas Rom, "Tidak usah pedulikan itu." Balik lagi ke Hana yang masih di bawah sungai. Anak itu bertanya, "Kenapa nggak naik?" Dan dijawab Hana, "Entah kenapa rasanya sulit untuk berjalan. Mungkin karena bajunya basah jadi sulit untuk bergerak." Tapi yang sebenarnya terjadi adalah karena kaki Hana ditahan oleh hantu yang berwajah seram dan memiliki banyak tangan. Hantu itu pun mencoba menyentuh Hana, tapi gagal karena aura kehidupan yang besar punya Hana selalu melindunginya. Rom yang melihat itu cukup terkesan dengan aura yang dimiliki Hana. Hana pun bingung entah kenapa arus di air itu tiba-tiba menjadi deras yang membuat Hana tidak bisa berjalan dan membuatnya makin lemah. Yang itu adalah ulah si hantu. Anak itu pun langsung berlari dengan cepat ke bawah sungai untuk menolong Hana. Dan Rom mengeluarkan sesuatu dari tasnya, yaitu subadron yang ada air sucinya untuk berjaga-jaga saja kalau terjadi sesuatu di luar perkiraannya. Dan tidak disangka ada sesosok roh anak kecil yang datang dan berusaha menolong Hana dari hantu itu. Dan berkat roh itu, Hana bisa bergerak lagi. Dan pas juga datang anak laki-laki itu menolong Hana dengan sebuah roti sebagai pegangan. Kocak kali pakai roti bisa narik orang. Tapi si hantu belum menyerah. Dia dengan kuat mencoba menarik Hana lagi. Dan pada akhirnya nyerah juga tuh hantu karena Hana berhasil memakan roti itu yang otomatis membuat aura kehidupannya makin kuat dan akhirnya hantu itu pun melepaskan jeratannya. Dan akhirnya Hana berhasil keluar dari sungai. Lalu anak laki-laki itu meminta maaf ke Hana karena merepotkannya. Hana yang kebasan pun meminta tolong ke anak itu untuk mengambilkan baju olahraganya di tas. Dan saat di atas, Rom memberikan sebuah surat yang bertuliskan surat kematian yang dia temukan tergeletak dekat jembatan itu. Lalu berkata, "Apakah kamu menyerah?" Dan ternyata roh yang menolong Hana tadi adalah roh sahabat anak ini. Dia berdiri di samping anak ini. Flashback bentar, waktu dulu saat sahabatnya ini masih hidup, mereka berdua berteman akrab. Karena anak laki-laki ini tidak mempunyai teman lain dan di sekolah selalu dibully.
Tapi suatu hari sahabatnya ini kena penyakit yang cukup parah yang menyebabkan kematian. Dan jimat itulah yang diberikan sahabatnya tersebut sebagai hadiah perpisahan yang membuat anak ini semakin putus asa. Tapi berkat kebaikan yang diberikan Hana ke anak ini, anak itu pun bertekad untuk berusaha menjadi lebih baik lagi untuk sahabatnya. Lalu setelah Hana selesai memakai bajunya, dia berpamitan dengan anak itu dan berkata, "Semua akan baik-baik saja, percayalah." Dan dibalas anak itu, "Terima kasih." Dan keesokan harinya saat hari sekolah, Hana bilang ke Miko kalau hari ini tidak bisa sekolah karena sakit dan mengirimkan sebuah foto Hana yang duduk lemas di sebuah kursi yang di belakangnya hantu yang kemarin mengganggu Hana saat di sungai. Miko pun terkejut melihat hantu itu dan heran, kok bisa hantu tersebut menempel ke Hana. Lalu Miko teringat saat dulu Hana selalu lemas saat dekat dengan Pak Zen, karena hantu yang berada di sampingnya terus saja menyerap aura kehidupan Hana. Miko takut sewaktu-waktu hantu itu bisa saja menyerang Hana. Lalu saat pulang sekolah, Miko dan Yuria langsung mampir ke rumah Hana. Lalu Miko menanyakan keadaan Hana. Dan dijawab Hana, "Suhu tubuhku udah agak turun, tapi masih sedikit pusing. Perutku lapar lagi nih, kuilah masuk." Dan saat mereka baru masuk pun, dari depan pintu aja udah kelihatan badan si hantu ini yang menandakan dia udah banyak makan auranya si Hana. Lalu saat mereka udah di ruang tamu, Miko memberikan buah-buahan yang barusan dia beli ke Hana. Langsung aja Hana memakan semua buah-buahan itu dan aura kehidupan Hana langsung meningkat drastis. Yuria pun agak terkejut karena Hana bisa memulihkan auranya secepat itu. Tapi tidak lama Hana balik melemah lagi karena si hantu terus-terusan menyedot auranya yang membuat Hana menjadi lapar lagi. Yang sebenarnya dia nih nggak lapar. Cuma gara-gara auranya terus disedot sama nih hantu burik, makanya ngebuat Hana menjadi lapar dan lapar. Dengan cepat Miko langsung memasukkan makanan ke mulut Hana yang ngebuat auranya menguat lagi. Miko pun mencari cara agar membebaskan Hana dari hantu itu. Sementara mencari solusi, Miko meminta Yuria untuk mengawasi Hana jika sewaktu-waktu auranya melemah. Lalu dia pun ke dapur untuk membuatkan makanan untuk Hana. Dan tidak beberapa lama, Miko selesai membuatkan makanan untuk Hana. Lalu Hana memakannya. Tapi tetap sia-sia. Aura Hana selalu dimakan sama nih hantu. Lalu Miko teringat batu yang diberikan Rom. Tapi dia bingung apakah batu itu bisa bekerja untuk hantu ini. Saat Miko sedang melamun, tiba-tiba saja Yuria memberikan isyarat ke Miko. Lalu Miko pun melihat ke arah Hana dan ya, seluruh kaki Hana sudah terbelit rambut si hantu belau ini. Dengan dibantu Yuria, Miko yang kehabisan pikiran pun langsung aja dengan cepat memasukkan semua makanan yang berada di sana ke mulut Hana, yang bertujuan untuk membuat aura kehidupan Hana terus menguat dan berharap si hantu ini melepaskan Hana. Dan akhirnya membuahkan hasil juga. Si hantu perlahan mulai melemah dan badannya menjadi lebih kecil dari yang ukuran pertama tadi. Hana yang kekenyangan pun merasa agak kepanasan. Lalu dia membuka jendela. Dan saat dibuka jendela itu, bam! Ada roh suci yang sudah berdiri di depan jendela melihat mereka bertiga. Yang tentu saja cuma Miko yang bisa lihat. Miko pun kebingungan dan berpikir, mungkinkah roh suci juga mengincar Hana? Roh suci pun melihat-lihat ke sekitar. Lalu melihat hantu di situ dan tiba-tiba saja tersumunlah angin yang sangat kencang berhembus. Yang di mata Miko itu adalah tangannya roh suci yang mau menangkap hantu tersebut. Hana yang terkena angin itu tiba-tiba merasa sangat pusing yang membuat dia jatuh ke lantai. Dan ternyata tangan itu adalah tangannya roh suci yang paling besar itu cuy. Miko pun terkejut karena roh suci yang besar juga datang. Lalu dia mengatakan sesuatu tapi Miko tidak mengerti apa maksudnya. Di keheningan itu Miko terus memikirkan banyak hal tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Dan beruntungnya ada orang yang menelpon. Lalu Hana meminta Miko untuk menjawabnya. Dan ternyata itu adalah telepon dari kurir yang mengirimkan makanan untuk Hana. Untuk mengalihkan perhatian roh suci,
Miko langsung keluar untuk mengambil makanannya. Lalu roh suci pun pergi dari sana. Tapi sebelum dia pergi, dia sempat mengatakan sesuatu. Tapi lagi-lagi Miko nggak mengerti. Yang pasti itu adalah sebuah peringatan. Singkat cerita, saat pulang dari rumah Hana, di perjalanan Miko memikirkan, mungkinkah mereka juga mengincar Hana? Karena saat itu kami datang berdua. Yuria yang melihat Miko murung pun berkata, "Maafkan aku Miko, kalau saja aku bisa lihat auranya dengan lebih jelas, pasti aku bisa lakukan sesuatu untuk Hana." Tapi tak sesuai dengan yang dipikirkan Yuria, Miko sangat berterima kasih kepada Yuria. "Makasih atas bantuannya, entah apa yang bakal terjadi kalau kamu tidak ada. Kamu sangat hebat Yuria." Yuria pun yang merasakan senang karena mendapatkan pujian dari orang yang menganggap dirinya teman. Ini dari sudut pandang Yuria yo. Dan berkata ke Miko, "Aku akan bantu kamu dengan kekuatanku. Bilang saja kalau kamu butuh bantuan." Lalu setelah itu mereka berdua pun berpisah. Malam harinya Yuria yang sedang berbaring di kamar iseng melihat wallpaper HP-nya. Yang di situ ada foto mereka bertiga. Dan teringat perkataan Miko kalau dia sangat membantu. Dia pun merasa sangat senang dan bertekad untuk belajar sihir lebih baik lagi agar bisa berguna bagi Miko dan Hana yang sebenarnya nggak seperti yang dia pikirkan. Tiba-tiba saja ada notifikasi masuk di HP Yuria yang isinya Sindorum mengadakan tur ke tempat angker. Yuria berpikir, mungkin saja dia akan mendapatkan sesuatu dengan mengikuti tur itu. Siapa tahu bisa menambah kemampuan sihirnya. Dan dia pun mendaftarkan dirinya untuk pergi ke tur itu. Dan keesokan harinya dia pun pergi ke sana dengan pakaian serba tertutup, memakai jaket tebal, sepatu platform, dan masker. Itu dilakukan agar orang di sana tidak menyadari kalau dia belum dewasa. Dia ke sana bertujuan untuk mencari tahu seberapa besar kekuatan yang Rom punya. Mungkin saja Yuria bisa berguru dengannya. Singkat cerita, dimulailah perjalanan mereka ke berbagai tempat angker. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah sebuah kolam. Lalu Rom menjelaskan sejarah kolam ini. Orang biasa menyebut tempat ini kolam kodok kuak-kuak. Pada suatu hari ada wanita yang patah hati. Lalu dia bunuh diri dengan melompat ke kolam ini. Lalu rohnya gentayangan di sekitar sini. Ini adalah kolam yang sangat terkutuk, bahkan dijauhi penduduk lokal. Lalu Rom menanyakan ke semua orang yang berada di sana, apakah di antara kalian ada yang cukup sensitif untuk merasakan sesuatu? Semua orang yang di sana yang sudah tersugesti si Rom mulailah merasakan sesuatu. Melihat hantu lah, suara aneh-aneh lah, yang sebenarnya nggak ada. Yuria pun keheranan melihat mereka semua, padahal tidak ada apa-apa di sini. Yuria pun makin gak paham maksud si Rom. Lalu Rom mengeluarkan sebuah botol berisi garam yang katanya bisa menangkal roh jahat. Yang membuat makin aneh itu, dia jual botol tersebut dengan harga yang cukup mahal. Dan orang-orang di sana membelinya. Yuria pun sudah curiga kalau tur yang dilakukan Rom ini cuma buat cari cuan doang. Tapi tidak dengan video yang pernah si Rom upload itu. Dia sangat percaya kalau sihir yang dilakukan Rom itu benar-benar asli. Tapi dah heran kenapa dia melakukan penipuan seperti ini. Singkat cerita, perjalanan pun berlanjut ke sebuah rumah tua yang kata Rom angker. Dia bercerita kalau di rumah ini pernah terjadi pembunuhan yang dilakukan seorang ayah ke keluarganya. Lalu dia pun bunuh diri juga di sana. Dan konon ceritanya, keluarga yang mati ini rohnya tidak tenang dan mulai gentayangan di sekitar sini. Lalu orang yang berada di sana mulailah tersugesti lagi dengan kata-katanya Rom dan ya gitulah. Mulai merasakan ada hawa gaib lah, tiba-tiba mendengar sesuatu lah. Kata Yuria dalam hati, memang benar perkataan Rom. Tapi rumah yang ditunjuk salah, yang benar di sebelahnya woi. Dan ya, si Rom nyales lagi. Dia menawarkan jimat penuh energi yang katanya bisa melindungi mereka dari gangguan gaib. Silahkan beli kalau kalian mau masuk rumah ini, biar aman dari makhluk halus. Dan ya mereka semua yang gampang dipengaruhi tanpa pikir panjang membelinya. Auto cuan lah Rom.
Dan ya mereka semua diajak keliling seharian ke tempat yang kata Rom angker dan penuh hantunya. Dan gak lupa di setiap tempat yang dikunjungi, nyales lah bos, auto cuan berlipat-lipat nih. Karena ya orang di sana gampang dibodohin. Dan tibalah mereka di pemberhentian terakhir, yaitu sebuah ngarai terkutuk kata dia. Dan ya dijelasin sejarah ini ngarai dan gak lupa nyales. Singkat cerita saat pulangnya, dia melewati sebuah jembatan untuk menyeberang. Setelah melihat ini semua, Yuria pun sudah benar-benar tidak percaya sama Rom. Dia pun berkata dalam hati, mungkin video itu palsu. Dia cuma penipu yang hanya memanfaatkan orang demi uang. Orang seperti dia hanya merusak nama paranormal asli. Saat dia melalui Rom pun berkata, tempat ini tidak aman tahu. Dan saat Yuria sedang berjalan di jembatan itu, tiba-tiba saja gelang tangan yang diberikan Godmother kepadanya putus dan terbuyar kemana-mana. Dan di sampingnya ada sesosok hantu yang sedang berdiri menghadap ke arahnya dengan tangan menutupi mukanya. Yuria yang tidak bisa melihat hantu sejelas Miko pun kebingungan. Kok bisa gelangnya putus tanpa sebab? Lalu dia pun ingin mengumpulkan serpihan gelang itu. Tapi saat ingin berjongkok, Yuria agak kesusahan karena sepatunya ketinggian. Lalu kakinya terpleset ke samping. Dan karena pegangan jembatan itu udah rapuh banget, dia pun terjatuh ke bawah. Tapi Rom yang berada di belakangnya berhasil memegang Yuria sebelum jatuh. Kan sudah kubilang, ini tempat yang tidak aman. Apa kamu terluka? Lalu Yuria pun tidak sengaja melihat Rom melempar beberapa batu ke arah belakangnya. Dan batu itu pun terbelah-belah sendiri. Rom pun memungut beberapa pecahan gelang Yuria dan dia tahu kalau gelang itu adalah buatan gurunya yaitu Godmother. Lalu Rom pun menggendong Yuria pergi dari sana menjauhi hantu yang terus melihat ke arah mereka. Dan selesailah tur mereka hari ini. Dan gak lupa nyales untuk cuan terakhir. Dan setelah semua orang bubar dari sana, Rom memberikan gelangnya Yuria yang sudah dia perbaiki. Ini gelang suci dari Godmother kan? Kok bisa tahu? Aku bisa merasakannya. Nona Mitsue itu adalah teman lamaku. Oh, namaku Nigoredo Yuria. Aku murid nomor satunya Godmother. Murid nomor satu? Kenapa kamu ikut tur ini? Apa Nona Mitsue tahu soal ini? Belakangan aku belum bertemu dengannya. Kebetulan aku melihat salah satu videomu, jadi aku mendaftarkan diri dari situs webmu. Kukira kau cuma penipu, tapi sekarang aku lega. Ternyata kau bukan penipu. Aku ingin jadi lebih kuat. Aku ingin jadi paranormal sungguhan sepertimu dan Godmother. Tolong ajari aku ya. Tentu saja, kamu boleh datang kapan saja. Setelah Yuria pergi, Rom berkata, paranormal sungguhan, sepertinya hari ini pun tidak ada. Garam dan penyumbat telinga berfungsi. Cincinnya juga. Kacamatanya perlu perbaikan lagi. Aku harus cari banyak batu juga. Mungkin aku memang butuh perempuan-perempuan itu. Dan kita tahu maksud sebenarnya si Rom mengadakan tur ini. Dia mau menguji coba alat yang dia buat. Scene berpindah ke Miko yang saat itu sedang mencari Nenek Mitsue untuk menanyakan sesuatu. Tapi Nenek Mitsue sedang tidak berada di tokonya. Dia bingung, kemanakah perginya Nenek Mitsue? Lalu scene pun berpindah ke Nenek Mitsue yang sedang berada di tempat kawan lamanya. Dia pergi ke sana untuk mengambil sebuah kotak yang dia titipkan kepada temannya tersebut. Scene pun berpindah ke Miko. Saat hari sekolah tiba, dia dengan protektif menjaga Hana sebaik mungkin. Memberikan makanan jika Hana lapar dan mengingatkan Hana untuk selalu makan jika lapar. Ini dilakukan Miko agar kejadian kemarin tidak terjadi lagi. Dan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada Hana. Mantap coy. Setelah pulang sekolah, dia menyempatkan pergi ke toko Nenek Mitsue untuk mencarinya. Tapi lagi-lagi dia belum pulang juga. Dia agak khawatir dengan keadaan Nenek Mitsue seperti apa. Lalu dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Tapi saat di perjalanan, dia bertemu dengan Rom. Rom pun mengajak dia untuk berbicara. Miko pun agak curiga sama nih orang. Tapi dia mencoba mendengarkan apa yang mau Rom katakan. Dan setelah membelikan Miko sebuah minuman, langsung aja tanpa basa-basi Rom menanyakan, gimana perkembanganmu dengan kuil itu? Miko agak terkejut dengan apa yang dikatakan Rom. Dan Rom pun menjelaskan,
kau mencari Nona Mitsue kan? Kau tahu, akulah yang mengirimkan foto ini kepadanya. Miko pun membalas, kau tahu tentang kuil itu? Bisakah kau beritahu? Dan langsung disela Rom, eits, tenang dulu. Nyonya Mitsue tidak mengatakan apapun padamu kan? Biar aku jelaskan. Kebetulan aku ada waktu. Gimana kalau kita berbicara sebentar? Lalu Shin pun berpindah ke nenek Mitsue yang baru pulang dari mengambil barangnya tersebut. Lalu datanglah temannya yang berjualan juga di sekitar situ menyapanya. Senang melihatmu lagi Mitsue, bagaimana pikniknya? Aku hanya pergi untuk mengambil barang-barang yang sangat penting. Apa ada sesuatu yang terjadi selama aku pergi? Oh, ada satu hal. Aku sudah mati. Nenek Mitsue pun terkejut. Tak mengejutkan, kita yang sudah tua berada dekat dengan ajal. Tapi meski begitu, rasa sedih tak terhindar beristirahat dengan damailah Shinge. Aku merindukanmu. Ngomong-ngomong, mantan muridmu tadi datang. Dia pergi dengan perempuan berambut hitam. Apakah itu Miko? Perempuan bernama Miko itu sering sekali datang ke sini beberapa hari ini. Sepertinya lelaki itu merencanakan sesuatu kepadanya. Nenek Mitsue berkata dalam hati, apakah yang dia rencanakan? Shin berpindah ke Miko yang hari itu udah janjian sama Rom untuk pergi ke kuil gaib. Setelah Miko sampai, Rom menanyakan kenapa Hana tidak ikut. Lalu dijawab Miko, dia tidak akan datang, paham? Lalu saat mereka ingin naik ke atas, tanpa diduga-duga datanglah nenek Mitsue. Dia berkata, sudah aku bilang jangan ke gunung lagi Miko, apa kau tidak ingat perkataanku? Dan langsung disela Rom, aku suka kostummu, jadi ingat masa lalu. Dan dibalas nenek Mitsue, sudah aku bilang jangan pernah sentuh mereka berdua Rom, apa kau lupa? Pulanglah Miko, biar aku yang urus dari sini. Tapi Miko langsung menolaknya. Tidak, ini semua salahku. Aku yang membawa Hana ke kuil itu. Aku akan bertanggung jawab atas perbuatanku. Dan aku akan pergi ke kuil itu sekarang juga. Semua ini dilakukan Miko demi melindungi sahabatnya. Miko tidak ingin Hana menderita lagi. Lalu terlihat dari kejauhan, makhluk suci melihat mereka lalu menghilang. Sepertinya dia sudah sangat menanti kedatangan Miko. Dan volume 5 ini berakhir. Makasih buat kalian yang udah menonton. Mohon maaf kalau cara bercerita gua kurang bisa dimengerti dan mungkin aja bikin kalian makin bingung. Karena gua juga masih belajar cuy. Semoga kalian suka dan mau dukung gua dengan like, comment, dan subscribe. Oke? Thank you.